Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan, warga sipil tidak semestinya dilibatkan dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang menyebabkan ledakan amunisi di Garut dan menewaskan 9 orang warga sipil pada Senin, 12 Mei 2024, lalu. Dikutip dari Kompas.com, Deddy mengatakan, meski warga disebut sudah lama terlibat dalam kegiatan pemusnahan dan merasa terlatih, pemusnahan amunisi bukanlah ranah sipil. Ada yang sudah 10 tahun bekerja di situ, katanya membantu anggota. Tapi walaupun mereka merasa terlatih, pekerjaan itu bukan ranah sipil, kata Deddy usai mengunjungi SMA N2 Purwakarta, Rabu, 14 Mei 2025. Deddy mengingatkan, pemusnahan amunisi adalah kegiatan yang berisiko tinggi dan harus dilakukan oleh orang-orang terlatih. Ia lantas menekankan bahwa keterlibatan warga sipil dalam kegiatan teknis dan berisiko yang dilakukan TNI AD menjadi perhatian, karena berhadapan dengan risiko tinggi. Deddy menyebutkan, aspek teknis dan izin atas keterlibatan sipil dalam kegiatan militer memang merupakan kewenangan Mabes TNI. Namun sebagai kepala daerah, ia menyoroti pentingnya perlindungan warga dari risiko yang tidak seharusnya mereka hadapi. Nah kemudian apakah itu diperbolehkan atau tidak? Biarkan itu Mabes TNI yang menjelaskan, ujar Deddy. Kalau saya sih cenderung nanti warga sipil yang di Garut tidak boleh lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, kata dia. Deddy menyampaikan bahwa saat ini fokus utamanya adalah penanganan sosial bagi para korban dan keluarganya. Ranah saya saat ini adalah sosial dan penanganan dampak. Kedepan, ini jadi perhatian utama agar kejadian seperti ini tidak terulang, ujar Deddy. Diberitakan sebelumnya, ledakan dahsyat terjadi di kawasan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin, 12 Mei 2025, pagi. Peristiwa tersebut terjadi saat TNI melaksanakan pemusnahan amunisi kedaluarsa. Peristiwa memilukan ini menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menyebutkan warga sipil yang menjadi korban sedang ingin mengumpulkan bekas granat hingga mortir saat peristiwa terjadi. Memang biasanya apabila selesai peledakan, masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, ujar Kristome dalam tayangan Kompas TV, Senin. Agus, adik salah satu korban yakni Rustiawan, menyebutkan bahwa kakaknya bukanlah pemulung, melainkan telah bekerja selama 10 tahun membantu TNI dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa. Saya sebagai keluarga tak terima kalau adik saya disebut pemulung besi saat kejadian ledakan. Adik saya sudah 10 tahun kerja ke TNI bantu pemusnahan amunisi, ungkap Agus saat ditemui di kamar mayat RSUD Pamaumpeuk, Garut, pada Selasa. Ledakan amunisi kedaluarsa milik TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin, 12 Mei 2025, menyisakan duka dan tanda tanya besar. Dikutip dari Kompas.com, tragedi yang terjadi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, ini menewaskan 13 orang, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 prajurit TNI. Pihak TNI menyatakan bahwa keterlibatan warga di lokasi peledakan bukanlah hal baru. Namun, pernyataan ini ditanggapi berbeda oleh keluarga korban dan pihak pemerintah desa yang merasa warganya tidak layak disebut sebagai pemulung logam bekas ledakan. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristome Sianturi, menjelaskan bahwa warga memang sering berada di sekitar lokasi setelah peledakan. Mereka biasa mengumpulkan logam sisa seperti tembaga, besi, dan serpihan granat atau mortir. Memang biasanya apabila selesai peledakan, masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, kata Kristome pada Senin, 12 Mei 2025.
Senada dengan itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrachman mengatakan bahwa kebiasaan warga mencari logam di lokasi militer sudah lama terjadi. Iya, memang saya mendengar, dan saya sering juga di daerah latihan itu, warga itu pasti memanfaatkan kalau kita latihan nembak. Itu kan selongsong-selongsong itu kan kuningan, itu kan bisa dijual oleh mereka, ujar Dudung pada Selasa, 13 Mei 2025, dikutip dari Kompas.com. Namun, Dudung menekankan pentingnya penertiban. Ia menilai, ke depan masyarakat tidak boleh lagi dilibatkan dalam proses pemusnahan, termasuk dalam tahap penggalian. Pernyataan TNI dibantah oleh aparat desa Sagara dan keluarga korban. Doni David, aparat desa setempat, menyatakan bahwa warganya bukan pemulung seperti yang disebutkan. Kami dari pemerintahan desa tidak menerima warga kami dianggap memulung, kata Doni kepada tribunjabar.id, Selasa, 13 Mei 2025. Menurut Doni, warga justru selama ini mendapat kepercayaan dari TNI untuk membantu proses pemusnahan. Mereka tak hanya menggali lubang, tapi juga terlibat sejak tahap memilah hingga menyusun amunisi. Hal serupa diungkapkan Agus, 55 tahun, kakak kandung Rustiwan, salah satu korban tewas dalam insiden tersebut. Agus menegaskan bahwa adiknya bukan pemulung, melainkan sudah sejak lama bekerja bersama TNI dalam proses pemusnahan amunisi, bahkan hingga keluar daerah. Adik saya sudah 10 tahun kerja ke TNI bantu pemusnahan amunisi, kata Agus saat ditemui di RSUD Pamaung Peuk, Garut. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.